Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Nur Azizah dengan NIM 23060210013 dari kelas 3A program studi Tadris IPA. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah biologi umum dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Pada pembahasan saya akan membahas mengenai 4 poin. Yang pertama, pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedua, tingkat keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup. Dan yang terakhir, keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Yang pertama, apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dalam materi genetik yang dikandungnya serta bentuk-bentuk ekosistem yang berada di dalam tempat tinggalnya. Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem pada suatu daerah. Poin yang kedua yaitu tingkatan keanekaragaman makhluk hidup. Di dalam makhluk hidup sendiri terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat spesies, dan yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen. Gen atau plasma nutfah adalah yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam kromosom. Setiap makhluk hidup memiliki kromosom yang membawa sifat keturunan dan terdapat di dalam inti sel. Perbedaan jumlah dan faktor susunan kromosom itu dapat menyebabkan terjadinya keanekaragaman. Jadi, adanya keanekaragaman gen terjadi karena persilangan antara induk yang karakternya berbeda sehingga menghasilkan keturunan yang bervariasi. Contoh dari keanekaragaman tingkat gen ini yaitu pada bunga mawar. Bunga mawar itu memiliki banyak sekali jenisnya. Ada yang bunga mawar putih, bunga mawar merah, dan lain-lain. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat keanekaragaman pada spesies. Keanekaragaman spesies adalah segala perbedaan yang ditemukan pada makhluk hidup antar jenis atau antar spesies. Keanekaragaman tingkat spesies ini memperlihatkan adanya variasi bentuk, penampilan, jumlah, sifat lain antar jenis kepada jenis yang lainnya. Dengan demikian, variasi dalam spesies atau keanekaragaman tingkat spesies ini terjadi karena faktor keturunan atau genetika serta interaksi terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya pada singa, macan tutul, dan harimau. Hewan ini memiliki kemiripan, namun berbeda pada tingkah laku dan sifatnya. Hal ini terjadi karena tempat tinggal atau lingkungan yang berbeda pada ketiga hewan tersebut. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkat keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini adalah segala perbedaan yang terdapat antar ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan spesies. Contoh dari keanekaragaman ekosistem adalah hutan hujan tropis, tundra, gurun, laut, dan hutan hujan, serta yang lainnya. Yang ketiga yaitu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah metode menata organisme ke dalam kelompok berdasarkan kemiripan struktur yang menunjukkan kekerabatan dekatnya antara organisme tersebut dengan
dan juga menunjukkan evolusinya. Sistem klasifikasi makhluk hidup sendiri terbagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem alami, sistem buatan, dan sistem modern. Selanjutnya, urutan klasifikasi makhluk hidup. Urutan klasifikasi makhluk hidup dimulai dari yang terbawah. Pada tumbuhan dan hewan memiliki nama yang sama, yaitu spesies. Selanjutnya ada genus, selanjutnya lagi ada familia, kemudian ada ordo, kemudian ada klasik, ada divisio pada tumbuhan, phylum pada hewan, yang terakhir ada regnum pada tumbuhan, dan pada hewan disebut kingdom atau kerajaan. Selanjutnya yaitu tata nama ilmiah. Aturan pada tata nama ilmiah yang pertama yaitu setiap organisme mempunyai nama ilmiah tertentu. Untuk nama ilmiah menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Yang ketiga, tidak ada 2 organisme yang mempunyai nama spesies yang sama atau hampir sama. Yang keempat, nama genus harus terdiri dari 1 kata dan penulisannya selalu dimulai dengan huruf kapital. Aturan yang kelima, penulisan nama spesies harus ditulis miring atau digaris bawahi. Garis bawah kata pertama dan kata kedua harus dipisah. Yang keenam, nama penemu boleh dicantumkan di belakang nama spesies. Contohnya Oryza sativa. Penemunya yaitu sativa, jadi diletakkan setelah nama genus. Yang terakhir yaitu untuk pemberian nama suku atau famili terdiri dari 1 kata majemuk dari salah satu genus yang di bawahnya ditambah akhiran acaeae pada tumbuhan dan akhiran idea pada hewan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi mengalami perkembangan yang begitu banyak. Yang pertama yaitu pada masa Aristoteles. Pada masa ini, Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan. Perkembangan selanjutnya pada John Ray, yaitu mengenalkan spesies. Yang ketiga yaitu Carolus Linnaeus, sistem klasifikasi 2 kingdom. Yang selanjutnya ada Ernest Haeckel dan Hooke, atau sistem klasifikasi 3 kingdom. Yang kelima ada Herbert Copeland. Ia mengklasifikasi makhluk hidup menjadi 4 kingdom. Yang selanjutnya ada Whittaker, sistem klasifikasi 5 kingdom. Dan yang terakhir ada Carl Woese, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup menjadi 6 kingdom. Poin yang terakhir yaitu keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Tidak kurang dari 25.000 spesies tumbuhan berbunga tumbuh dengan baik di Indonesia. 3.000 jenisnya yaitu ada tumbuhan anggrek. Sekitar 400 jenis kayu meranti hidup di Indonesia. Indonesia juga memiliki 35.000 jenis lumut dan alga. Sekitar 6.000 jenis tumbuhan dan satwa domestik asli Indonesia telah digunakan sebagai kehidupan sehari-hari untuk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan keperluan lainnya. Dari sekitar 38.000 spesies ikan yang ada di dunia, Indonesia memiliki 9.500 spesies atau sekitar 25%-nya dari spesies ikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia sendiri terbagi oleh garis Wellens dan garis Weber. Garis ini membagi Indonesia menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah orientalis bagian barat, kemudian ada wilayah australis, dan wilayah peralihan. Wilayah orientalis bagian barat itu terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, di mana di daerah ini terdapat ciri-ciri yang khas yaitu hewannya itu merupakan hewan mamalia bertubuh besar, kemudian ada
banyak sekali primata, kemudian merupakan hewan endemik, contohnya gajah, banteng, harimau, dan badak. Kemudian wilayah Australis, di mana wilayah ini yaitu wilayah Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Di wilayah ini banyak sekali hewan berkantong dan mamalia kecil, contohnya yaitu kanguru. Di wilayah ini juga terdapat burung yang memiliki bulu yang berwarna cantik, contohnya burung cendrawasih. Wilayah yang terakhir yaitu wilayah peralihan. Wilayah ini meliputi Sulawesi dan sekitarnya, dengan ciri-ciri yang mirip dengan hewan yang terdapat di wilayah orientalis dan peralihan. Contohnya yaitu anoa dan komodo serta yang lainnya. Kemudian persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu flora bagian barat dan flora bagian timur. Pada flora Indonesia bagian barat sendiri, terdapat banyak pohon meranti, namun juga sedikit pohon sagu serta banyak sekali pohon jenis nangka, dan juga banyak terdapat pohon rotan. Kemudian pada Indonesia kawasan bagian timur itu sedikit meranti, sedikit rotan, tapi terdapat hutan kayu putih dan banyak tumbuhan sagu, namun juga sedikit pohon nangka. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sendiri memiliki banyak manfaat, di antaranya sumber obat dan kosmetik, sumber sandang pangan dan papan, lahan penelitian dan pengembangan ilmu, sarana peningkatan nilai budaya, sumber plasma nutfah, sumber rekreasi, dan sumber pendapatan, yang terakhir yaitu sumber energi. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.